kita akan belajar tentang jenis-jenis makanan hewan. Kita akan belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem, subtema 1, PB 1, yaitu jenis-jenis makanan hewan. Nah, di sini Ibu ada gambar. Gambar apa ini? Singa. Singa. Singa ini dalam keadaan apa? Dikurung. Kalau hewan dikurung, apa yang akan terjadi? Kurang makan. Lagi kalau hewan dikurung, apa yang akan terjadi? Akan mati. Kurang makan. Kalau kurang makan berarti akan mati. Tadi sudah ada yang menyebutkan pengertian dari ekosistem. Ekosistem adalah hubungan berbalik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, ekosistem di sini dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen biotik benda hidup. Kalau komponen abiotik ada yang bisa memberikan contoh komponen biotiknya. Tata, komponen biotik contohnya apa, Ta? Manusia, lebih tumbuhan, hewan. Ada lagi yang secara umum jenis makanan hewan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama herbivora, karnivora, omnivora. Bisa dijelaskan oleh Rara apa yang dimaksud dengan herbivora, karnivora, dan omnivora? Jelaskan, Rara. Hewan itu menambah pengetahuan kalian tentang jenis-jenis makanan hewan, mengelompokkan hewan, ya, berdasarkan jenis makanan. Ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagikan ini untuk dikerjakan. Yang tidak dimengerti bisa bertanya, ya, bisa bertanya kepada temannya atau bertanya kepada. Nah, ya. Bisa nanti kalau kurang minta ibu, ya. Ininya nanti kalau kurang bisa minta ibu lagi, ya. Ditempelkan berapa? Lebih. Oh, apa lebih, nanti ditaruh saja yang lebih, ya. Sudah selesai. Nah, dengarkan penjelasan Ibu terlebih dahulu. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan ke depan. Gambar dan nama hewan. Ya. Nah, nama atau jenis makanan hewan atau daging. Anggota Iib Alvin Yasir. Gambar dan nama hewan. Kambing. Nama atau jenis makanan tumbuhan. Golongan dan nama hewan. Serigala. Nama atau jenis Yang lain mengamati. hewan. Golongan makanan tumbuhan atau hewan. Coba lihat. Nomor 5, kenapa nomor 5, Tata? Kelinci seharusnya makan Ya, tumbuhan. Kalau di sini makan apa? hewan. Nomor 5. Kelompok 3 ada masukan? Apa ada yang salah dari kelompok 3 ini, kelompok 2? Salah nomor 5. Nah, kelompok 3 dapat masukan dari teman-temannya, ya. Temannya kelompok 1 dan 2. Nomor 5 katanya ada kesalahan di nomor 5. Nomor 5 ini hewan apa kelompok 3? Kelinci. Kelinci seharusnya makannya apa? Tumbuhan. Berarti itu golong hewan herbivora. Ya, bisa diperbaiki untuk besok, ya, karena sehari ini tidak siap. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang jenis-jenis makanan hewan, kalian bisa membaca buku siswa halaman berapa? Halaman 5, ya.
Nah, untuk memperjelas atau memperdalam tentang pengetahuan ide pokok paragraf, sekarang kita akan bernyanyi bersama. Menjelaskan, ya, bisa lihat ke depan dulu, konsentrasi ke depan dulu. Menjelaskan informasi penting dalam teks non fiksi. Tadi yang kalian baca itu adalah bacaan apa? Non fiksi, ya, bacaan non fiksi tentang jenis makanan hewan. Apa teks non fiksi? Di sini ada penjelasan tentang teks non fiksi. Teks non fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Paham? Teks non fiksi itu adalah teks atau bacaan yang berisi tentang informasi berdasarkan kenyataan. Berarti tidak dibuat-buat, bukan cerita, bukan dongeng, ya kan? Kalau dongeng kan mengarang ya, mengarangkan di dalamnya ya. Kalau teks non fiksi ini adalah teks bacaan yang berupa tentang apa namanya? Kenyataan. Ceritanya tentang menceritakan tentang kenyataan atau fakta, ya kan? Apa yang diceritakan dalam bacaan ini? Ada yang bisa? Apa yang diceritakan dalam bacaan ini? Jenis makanan hewan. Nah, ibu tanya, kalau menceritakan jenis makanan hewan itu termasuk dongeng atau fakta atau kenyataan? Fakta atau kenyataan? Pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nah, untuk menentukan ide pokok, kalian harus benar-benar membaca teks yang kalian baca dengan cermat, dengan teliti, kemudian dipahami. Setelah dipahami, barulah kalian bisa menentukan ide pokok. Ada yang bisa menjelaskan pengertian ide pokok menurut bahasa kalian sendiri? Ada yang bisa? Ide pokok apa menurut kalian? Ide pokok apa menurut kalian? Gagasan utama. Ada yang lain? Ide pokok menurut pengertian kalian sendiri? Gagasan penghubung, katanya Hani. Pendukung, gagasan utama. Ide pokok itu adalah kalimat utama. Sekarang ibu akan memberikan soal pekerjaan untuk mencari ide pokok, ya, dalam bacaan tersebut. Ya, sudah siap? Ya. Ibu akan membagikan soal ini, kemudian dikerjakan, bisa dibaca lagi untuk lebih memahami, untuk lebih memudahkan kalian dalam mencari ide pokok, ya. Dibaca, kemudian jangan lupa di belakangnya kasih nama, nomor absennya berapa, kemudian soalnya jangan lupa dikerjakan. Ya, kerjakan. Ini bukan kelompok tapi individu masing-masing, ya. Ya, dikerjakan, bisa dibaca terlebih dahulu, ya, dipahami, dibaca. Hanif dibaca lebih dahulu, ya, Hanif. Dibaca terlebih dahulu.
Ya, di sini jawabnya. Bisa dibaca terlebih dahulu, Ra. Ya. Nomor absen. Apa nomor absennya? Oke. Ini nomor absen. Ya. Saja ya. Bisa dituliskan nama dan nomor absennya di sini. Ya. Ya tidak boleh. Jadi kata nomor 1 berarti di nomor berapa? Ya. Tapi mau izin mau belakang ke teman. Nah, dikerjakan. Bisa dibaca terlebih dahulu. Baca terlebih dahulu nih. Biar paham nih. Rika, baca terlebih dahulu Rika. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau menyenangkan? Sangat menyenangkan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Yang pertama, uli dan uli, jenis makanan hewan. Lara, yang kedua apa? Tentang ide pokok adalah memberikan evaluasi kepada kalian. Nah, ini untuk dikerjakan ya. Dikerjakan soal evaluasi ini kalian kerjakan. Ya, dikerjakan. Dikerjakan. Berarti kalau pembelajaran hari ini sangat menyenangkan bagi kalian, berarti kalian sudah memahami pertama tentang penggolongan jenis-jenis makanan hewan. Ya, kemudian pembelajaran yang kedua tentang apa? Tentang ide pokok. Nah, berarti kalau sudah memahami materi hari ini, berarti kalian tidak akan kesulitan untuk mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan, ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, sudah Nurin bisa disiapkan dipimpin doa. Ya. Siap, gerak, doa dimulai.